Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal beserta Wakil Bupati Ahmad Zulkoini Syarif menghadiri sekaligus mendengarkan langsung rapat paripurna DPRD Pesisir Barat dengan agenda pandangan umum praksi atas rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Pesisir Barat pada Selasa, 4 Juli 2023. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesisir Barat, Agus Cik, dan dihadiri 18 anggota dari 25 anggota DPRD Pesisir Barat, dengan diikuti oleh PLT Sekretaris Daerah Pesisir Barat John Edward, para kepala organisasi perangkat daerah, dan camat. Pandangan diawali dari praksi Nasdem yang disampaikan oleh Hendrik Gunawan, dikatakan pihaknya mengapresiasi diraihnya predikat wajar tanpa pengecualian oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Kemudian perlunya upaya dan tindakan tegas serta bimbingan psikologis karena mulai maraknya kasus kenakalan remaja dan pelecehan. Lalu perlunya pemenuhan perlindungan dari ancaman bencana kebakaran yang berfokus kepada keseluruhan manajemen risiko bencana. Dan berharap adanya upaya dalam pemberdayaan, pembinaan, dan prioritas pembangunan masyarakat pada sektor kebudayaan dan pariwisata. Melalui kesempatan ini, atas nama fraksi Nasdem Kabupaten Pesisir Barat, kami menyampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan nota rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada Senin 3 Juli 2023 kemarin. Rapat paripurna dengan hadirin yang kami hormati. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan yang memaparkan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran, neraca operasional, perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk menyampaikan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau APBN atau APBD kepada lembaga legislatif. Penyampaian pandangan berikutnya dari fraksi PDI Perjuangan melalui Erwin Gustom, yaitu dalam perencanaan pembangunan harus matang, terukur, terstruktur, dan tepat guna dengan menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan anggaran, memberikan penjelasan terkait utang piutang karena dapat mempengaruhi arus kebijakan daerah, kemudian melakukan koordinasi dan pembahasan dengan DPRD terkait hasil dari evaluasi keuangan daerah dengan pemerintahan Provinsi Lampung. Dan fraksi PDI Perjuangan mengkritisi terkait pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah. Maka izinkan fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan serta tanggapan dan catatan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan pesan Bapak Proklamator Senior Soekarno, yakni belajar tanpa berpikir itu tidak berguna. Berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Fraksi PDI Perjuangan sudah mencermati, memahami dan mempelajari dalam penanganan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2022. Ini mesti menjadi pedoman dalam merancang dan merencanakan kinerja pemerintah ke depan. Dalam membangun suatu daerah harus menyesuaikan dengan anggaran daerah, didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat upaya bersinergi dengan visi dan misi sehingga capaian pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat terstruktur dan akuntabel. Sementara pandangan dari fraksi PKB yang disampaikan oleh Liswandi, pihaknya meminta untuk dilakukan pembahasan terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Kemudian pandangan fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Padli Ahmadi antara lain meminta agar pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bisa mengoptimalkan serta memperbaiki perencanaan sehingga membuahkan hasil yang maksimal bagi daerah dengan membuktikan aset-aset yang ada. Mengingat sampai saat ini masih adanya aset daerah yang tidak difungsikan dan apabila dioptimalkan, pihaknya meyakini hal itu berdampak positif pada peningkatan PAD Pesisir Barat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, Fraksi Demokrat telah mencermati sambutan Bupati terhadap penjelasan rancangan peraturan daerah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran terhadap pendapatan belanja daerah. Izinkan Fraksi Demokrat menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bupati atas capaian wajar tanpa visualnya. Ini menunjukkan cerminan kerja keras saudara Bupati dan jajaran. Sementara itu, pandangan fraksi Amanat Indonesia Raya oleh Herman dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, serta kesejahteraan harus menjadi prioritas utama tanpa mengesampingkan anggaran kebutuhan birokrasi dan meminta pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk melakukan evaluasi terkait dana bantuan sosial untuk OPD terkait agar bantuan dimaksud tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Mengesampingkan anggaran kebutuhan birokrasi. Kedua, terkait pendapatan daerah fraksi Amanat Indonesia Raya meminta pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mampu melaksanakan pendayaan gunaan aset-aset daerah yang belum bermanfaat untuk dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sehingga aset-aset tersebut memiliki nilai guna dan meningkatkan pendapatan. Kita tiga, fraksi Amanat Indonesia Raya meminta pada pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat untuk melakukan evaluasi terkait dana bantuan sosial untuk OPD terkait, segera melakukan pendataan yang sebenarnya agar bantuan tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Dan pandangan terakhir dari fraksi Golkar Perindo yang disampaikan I Gusti Kadi Artawan, menurutnya Perdikat WTP pada pelaporan keuangan daerah menjelaskan bahwa administrasi pelaporan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, pada tataran teknis yang selalu terlambat, meminta kepala daerah bisa menjelaskan secara rinci sebagai bentuk transparan pada persoalan yang ada, yang juga menjadi evaluasi bagi BPKAD pada proses geologi dan capaian PAD Pesisir Barat. Pihaknya juga meminta jelaskan tindak lanjut pengajuan berkait dengan program penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan atau PPTKH, mengingat beberapa permukiman masyarakat Pesisir Barat berada di dalam kawasan hutan. Dan ia juga berharap agar pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melakukan verifikasi faktual terkait data terpadu kesejahteraan sosial, data kemiskinan, dan penerimaan bantuan sosial yang kurang tepat sasaran. Dari Pesisir Barat, tim Diskominfo Tiksan melaporkan.